Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, bertemu lagi bersama saya di channel pemula Sora Anime. Seperti biasa kita lanjut lagi alur cerita kastilnya. Tapi bagi kalian yang belum nonton video part sebelumnya, saya saranin tonton dulu biar ceritanya nyambung. Oke, kita langsung gaskeun aja ke intro dan alur ceritanya. Selamat menonton dan mendengarkan. Di akhir part ke-22 kemarin, Tigro yang bergerak dengan kecepatannya berhasil menyelamatkan Medped di ambang kematiannya. Yang akhirnya, Tigro yang sudah berhadapan dengan Piton pun langsung menyerangnya dengan pistol dan pisaunya. Sayangnya, Piton masih berhasil menahannya. Tigro pun menyerang Piton kembali, akan tetapi Piton kembali berhasil menahan serangan itu. Tak berhenti di situ, Tigro langsung melancarkan satu tendangannya pada Piton yang berhasil mengenai bagian tubuhnya, yang membuat mereka harus menjauh satu sama lain. Lalu Tigro yang melihat Medped terluka parah pun dia berkata, "Terima kasih Medped, aku tidak pernah meragukanmu. Sekarang saatnya ganti giliran, aku yang akan menghadapinya." Sayangnya scene berpindah pada Samo dan Frigate yang berada di organisasi Mori. Rekan Seono yang melihat bantuan yang datang hanya cuma 2 orang saja terlihat meragukan mereka berdua. Sialan, apa bantuan yang datang hanya segini? Apa yang akan 2 orang itu lakukan di perang seperti ini? Padahal lawan kita adalah Mori yang bukan preman biasa. "Maaf kak," ucap Seono, "tapi kelihatannya kakak belum pernah melihat langsung orang-orang seperti mereka. Bos-bos dari Rusia itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ini bukanlah masalah jumlah," ucap Seono lanjutnya. Lalu setelah itu Masa berkata pada anak buahnya, "Tuan Dohwa akan segera datang, bereskan semuanya sebelum Tuan Dohwa datang kemari." Samo yang melihat Masa kelihatan hebat pun berkata pada Frigate, "Hei Frigate, kelihatannya si botak itu lumayan, dia mangsaku." "Hei Samo, dengar ya," ucap Frigate, "kita kesini bukan datang untuk bertamasya. Jangan melakukan hal yang tidak perlu dan cepat bereskan saja dia." Seketika itu juga bawahan Masa mulai mencoba menyerang ke arah mereka. Samo yang kali ini maju duluan pun langsung menahan serangan dari bawahan itu dengan mudahnya. Lalu melakukan satu tendangannya ke arah lutut lawannya. Hanya dengan satu tendangan itu saja bawahan Masa langsung terjungkal. Lalu Samo bergerak lagi melakukan satu tendangannya kembali pada bawahan Masa yang kembali menyerang. Tendangan itu telak mengenai dagunya yang membuatnya harus tumbang seketika itu juga. Masa dan bawahannya yang melihat itu pun bawahannya langsung berkata pada Masa, "Apa kita tembak saja dia, bos?" Akan tetapi Frigate yang lebih dulu menembak ke arah Masa. Sayang, Masa menyadari itu dan membuat bawahan yang ada di depannya dia jadikan tameng untuk berlindung. Masa yang melihat Frigate memakai pistol pun langsung menyuruh para bawahannya untuk menyingkirkannya terlebih dahulu. "Cepat bereskan mereka," ucap Masa. Seketika itu juga peperangan di dalam markas Mori pun berlangsung. Seono yang melihat musuh mulai bergerak pun berkata, "Ayo kita juga mulai bergerak." Sampai akhirnya mereka pun mulai berbaku hantam dengan sengit di sana. Samo yang melihat Masa sendirian pun mulai menyerang ke arahnya. Akan tetapi ada bawahan Masa yang mencoba menghalangi. Sayangnya dengan kemampuan Samo yang merupakan seorang killer, Iskra pun dia berhasil membenamkan satu lututnya dengan mudah. Dan setelah itu Samo langsung menyerang Masa dengan pisaunya. Tapi Masa pun langsung menggunakan pisaunya dan menahan serangan itu.
Orang-orang bawahan dari Yeong pun yang dipimpin Seono mulai kewalahan melawan para anggota Mori yang sudah memiliki pengalaman bertarung sedikit lebih banyak dari mereka. Akan tetapi, di saat mereka terdesak, tiba-tiba satu mobil datang menabrak sebagian para anggota Mori di sana. Ternyata orang-orang yang keluar dari dalam mobil adalah para veteran anggota Andid atau para guru dari si bocah Busan atau Yeong. Salah satu dari mereka berkata, "Akhirnya kita akan membalaskan dendam, Bos Jung Heon." Sementara di bagian Haid yang di part kemarin sudah menodongkan pistolnya pada Dohwa pun ternyata dia gagal membunuh Dohwa. Dohwa menjadikan para bawahannya sebagai tamengnya dan berhasil menghindari tembakan dari Haid. Dohwa yang tak tinggal diam pun mengeluarkan pistolnya dan hendak menembak Haid. Akan tetapi Haid masih bisa menghindarinya. Dan Dohwa yang dibantu bawahannya pun berlindung dengan masuk ke suatu ruangan di gedung itu. Haid dan para bawahannya yang berusaha mendobrak pintu itu. Lalu Dohwa dari dalam ruangan berteriak, "Haid, beraninya kau menyerangku, sialan. Kau pikir kau akan sukses dengan pemberontakan seperti ini? Pemberontakanmu sudah berakhir di sini sejak kau gagal membunuhku barusan," ucap Dohwa pada Haid. Haid yang mendengar itu pun tak berkata apapun dan membuka kacamatanya. Lalu Haid berkata, "Tidak ada gunanya mengelur waktu, oh Dohwa. Malam ini yang mengincar nyawamu bukan hanya aku saja," ucap Haid pada Dohwa. Lalu Dohwa berkata dalam hatinya, "Apa? Ada orang lain yang mengincar nyawaku? Dasar Haid sialan, dia sudah membuat kelompok di Korea rupanya. Tapi dengan siapa dia bekerja sama?" Lalu Shin pun berpindah ke saat sebelum peperangan terjadi. Tigro datang melihat keadaan anggotanya dan bertemu dengan Seono. Tigro berkata pada Seono, "Kalian pasti sulit bergerak dalam diam. Kalian sudah bekerja keras," ucap Tigro pada Seono. Lalu Tigro berkata, "Apa benar orang itu berada di sekitar sini?" "Iya," ucap Seono, "tapi aku tidak yakin kita bisa mempercayai orang itu." Lalu Tigro berkata, "Kalau Yeong yang berkata dia bisa membantu, itu saja sudah cukup bagiku. Sekarang beritahu aku di mana orang itu," ucap Tigro pada Seono. Lalu Tigro pun pergi ke sebuah gudang atas petunjuk dari Seono. Terlihat Haid yang sudah menunggunya. "Di luar dugaan," ucap Tigro. "Sama sekali aku tidak menyangka kau akan datang ke sini," ucap Tigro pada Haid. Lalu Haid yang berjalan pun berkata, "Maaf karena aku sudah menguak si bocah Busan secara berlebihan. Karena aku harus berhati-hati. Namaku Haid dari organisasi Mori. Aku tidak perlu memperkenalkan diriku lebih lengkap karena pastinya kau sudah menyelidiki aku kan?" tanya Haid pada Tigro. Lalu Tigro berkata, "Kepala kantor pusat Mori, Haid Han Bucho, bawahan yang paling disayangi Dohwa. Kau adalah seseorang yang dipanggil singa di wilayah Kansai, Jepang. Tapi aku dengar ada rumor seperti ini. Kau adalah singa di wilayah Kansai dan anak haram di wilayah Kanto. Kalau Mori yang terdiri dari Korea, Jepang, dan membabi buta di wilayah Kansai, julukan singa tidaklah aneh. Tapi kalau dijuluki anak haram di wilayah Kanto yang basisnya adalah Yakuza, aku sedikit curiga. Sebenarnya apa tujuanmu?" tanya Tigro pada Haid. Lalu dengan tegas Tigro berkata pada Haid, "Apa alasannya kau berkhianat dan menemuiku?" Lalu Haid menjawab, "Mengejutkan, tidak kusangka informasimu sampai sejauh itu. Tidak salah lagi, kau adalah Amur Tigro yang agung itu." Dengan mengambil kursi, Haid berkata,
Ya, sepertinya kalau mau bekerja sama, kita harus saling jujur kan? Kalau begitu, apa kau mau mendengarkan sedikit ceritaku, bukan? Tanya Hyde. Kita bahas ceritanya singkat saja, biar semua paham kenapa Hyde berkhianat pada Dohwa. Dahulu, Hyde pernah bertarung mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi wilayah Kanto yang merupakan tempat tinggal dan perguruannya. Dohwa dan Muyeol dari Mori menyerang kediaman mereka yang adalah Yakuza. Mori yang dipimpin Muyeol hendak memperluas wilayah kekuasaannya dengan menghancurkan Kanto dan menjadikan organisasi Mori sebagai organisasi terkemuka di dunia Yakuza seluruh Jepang. Akan tetapi, Hyde yang berjuang untuk wilayahnya harus menerima kekalahan telak dari organisasi Mori yang berakhir dengan kesepakatan bekerja sama antara pemimpin Kanto dan Mori. Serta Hyde harus ikut menjadi bagian dari Mori untuk melindungi wilayahnya dan kekasih yang dicintainya. Hyde yang sudah bergabung dengan Mori sebagai anak baru pun di saat Mori memperluas wilayah kekuasaannya, Hyde berhasil menjadi satu-satunya orang yang menarik perhatian Dohwa. Sampai akhirnya dia menjadi bawahan terpercaya Dohwa. Akan tetapi, di balik kerjasama itu ternyata Mori tidak puas dan menyerang Kanto kembali. Sampai akhirnya Kanto, wilayah tempat tinggal Hyde, hancur dan kekasih yang dicintai Hyde mati dalam momen itu. Hyde ingin membalas dendam dari dulu dan membunuh Dohwa. Akan tetapi, dengan dia yang seorang diri saja, dia mengetahui kalau itu adalah hal yang mustahil sampai akhirnya dia memendam rencananya dan menunggu waktu yang tepat untuk membunuh Dohwa dengan tangannya sendiri. Dan sekaranglah yang adalah waktunya. Maaf sebelumnya, karena panjang banget ceritanya jadi saya ringkas aja. Tapi menurut saya itu juga sudah mewakili. Tapi bagi kalian yang penasaran bisa langsung baca cerita lengkapnya Hyde di webtoon langsung ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke alur ceritanya ke masa sekarang yang berada tepat di kapal Sunjin. Pertarungan antara Krisa dan Nam yang masih berlangsung dengan sengit. Mereka berdua yang merupakan tangan kanan bos mereka masing-masing masih berbaku hantam dengan hebatnya. Tekanan yang dikeluarkan Nam yang sangat mengerikan tak membuat Krisa mengendorkan serangannya. Sampai akhirnya Krisa berhasil melukai Nam dengan tendangannya yang dilapisi pisau di ujung sepatunya dan membuat paha Nam harus mengalirkan darah. Akan tetapi Nam pun langsung berhasil membenamkan satu pukulan kelingnya pada lutut Krisa. Krisa yang menyadari kalau dia berada di posisi yang tidak menguntungkan pun berkata dalam hatinya, "Sialan, sejak kapan aku tersudutkan begini?" Lalu bam, satu jaman tinju mendarat di perut Krisa yang membuatnya meringis kesakitan. Dan boom, satu uppercut keras yang membuat mulut Krisa menyemburkan darah yang cukup banyak. Krisa yang masih tersadar berusaha menyerang dengan pisau kecilnya. Akan tetapi Nam berhasil menahan serangan itu. Nam yang melihat kegigihan Krisa berkata, "Ada banyak orang sepertimu di tempat tinggalku dahulu, menyerang dengan cepat dan memutar otak dengan optimal dan berjuang untuk bertahan hidup. Kau benar-benar melebihi ekspektasiku. Terima kasih, aku jadi merasakan pertarungan kembali setelah sekian lama." Kata-kata itu bersamaan dengan tinjuan super keras Nam yang mendarat di tubuh Krisa. Sampai-sampai keling emasnya terlihat dari bagian belakang tubuh Krisa. Nam yang tak berbelas kasih pun langsung kembali melancarkan satu tinjuannya pada wajah Krisa yang membuatnya terlihat akan terjatuh. Akan tetapi ada seseorang yang menahan tubuhnya. Ternyata Wujin yang sudah memiliki julukan Polk datang ke tempat itu. "Krisa, ini aku," ucap Wujin.
Krisa yang sudah bersender pun berkata pada Wujin, "Dengarkan aku baik-baik Wujin. Lawanmu itu adalah salah satu dari 10 baja. Pergerakannya pasti menurun karena kakinya terluka. Kekuatannya juga pasti menurun karena pendarahan. Akan tetapi aku merasa dia malah semakin berenergi dibandingkan di awal pertarungan. Dia adalah tipe lawan yang memiliki insting alami dengan kekuatan super monster. Dia yang berhasil memahami kondisi lawan lalu setelah itu langsung menghancurkannya. Dan instingnya itu sudah benar-benar bangkit sekarang. Berhati-hatilah Wujin." 1-0 untuk sementara. Kemenangan masih berpihak pada Nam. Oke, gas lagi. Wujin yang sudah mendengarkan penjelasan Krisa pun langsung melangkahkan kakinya dan berkata, "Terima kasih Krisa." Lalu dengan aura yang mengerikan dengan pistol di tangannya, Wujin berkata, "Keluarlah Nam Gyun Hyu." Tapi Nam yang tidak kalah mengerikan pun berdiri dengan auranya yang kuat, juga dilengkapi pistol di tangannya. Sementara di organisasi Mori, Hyde yang sudah berhasil masuk ke ruangan Dohwa pun langsung menyerangnya dengan samurai di tangannya. Tapi Dohwa berhasil menghindarinya. Hyde berusaha menebaskan kembali samurainya. Sayangnya Dohwa kembali berhasil mengelak. Dohwa yang mulai serius pun langsung menebaskan kapaknya. Hyde masih bisa menahan serangan itu dengan sarung pedangnya. Tapi Dohwa memiliki ratusan pengalaman di atas Hyde. Lalu melepaskan genggaman kapaknya, terus mengambilnya dan mengangkat dengan kedua tangannya sehingga sarung pedang milik Hyde harus hancur seketika. Hyde yang memiliki ambisi untuk balas dendam pada Dohwa pun tak patah semangat. Dia langsung menebaskan pedangnya kembali. Sayangnya Dohwa berhasil mengelak dengan cara menunduk dan berbalik membelakangi Hyde. Di serangan selanjutnya, dengan momen tubuh mereka yang berbalik secara bersamaan kembali saling menyerang, yang membuat bentrokan kapak Dohwa dan pedang Hyde tak bisa dihindari. "Apa kau segitu membenciku Hyde?" ucap Dohwa pada Hyde. "Aku sudah meninggalkan semua dendamku padamu di masa lalu Dohwa," jawab Hyde. "Hanya saja posisimu tidak ada di masa depan yang aku bayangkan," ucap Hyde pada Dohwa. Bersamaan setelah Hyde selesai berbicara, Yeung dengan penuh darah lawannya di sekujur tubuhnya keluar dari dalam lift yang berada tepat di belakang Dohwa. Tanda kalau Yeung berhasil menghabisi semua bawahan Dohwa yang berada di dalam lift. Seketika itu juga Hyde berusaha menyerang Dohwa dengan samurainya. Akan tetapi scene berpindah pada Yeo Minso dan para pasukannya yang bertarung melawan Gold Capital di markas mereka. Yeo Minso yang menyadari kalau Ryu Jihak ikut bergabung ke pertemuan Baek Yui dan tak kunjung kelihatan pun berkata dalam hatinya, "Aneh, aku rasa orang itu juga ikut bergabung." Tapi apa hanya ini pasukan yang dikirim Haseong untuk membantu mengalahkan Gold Capital? Lalu Minso berkata pada pemimpin anggota Haseong, "Hei, apa hanya ini saja orang-orang dari pihak Haseong?" Yang langsung dijawab orang itu, "Hei, jangan sombong, kau pikir Haseong itu apa? Segini saja sudah cukup untuk mengalahkan Gold Capital kampungan itu. Kalian sendiri yang dari Baek Yui cuma segitu saja, beraninya kalian mengadu kekuatan dengan kami." Lalu anggota Baek Yui yang lain yang mendengar ucapan pemimpin anggota Haseong pun marah. "Hei, apa otakmu itu hanya pajangan? Orang-orang yang bertarung di pelabuhan Incheon sekarang adalah Baek Yui dari pihak kami." Minso berusaha menenangkan pasukannya. "Sudahlah, kita bukan berbicara tentang masalah jumlah, tapi lawan kita kali ini adalah orang itu."
Minso berkata seperti itu ternyata Choi Da-cheon yang merupakan salah satu dari 10 bajak kastil yang dulu mencabut mata Minso sudah berada di hadapan mereka. Seketika bawahan Minso yang melihat Da-cheon pun sedikit ketakutan. Sialan, dia kan orang jagoan nomor 1 Gold Capital yang hanya pernah kudengar rumornya. Bangsat, orang itu manusia atau babi hutan, badannya besar sekali. Lalu Minso berkata pada Haseong, bagaimana akan mengurus orang itu? Biar kami saja dari Haseong yang akan mengurusnya, jawabnya pada Minso. Kalau kau takut padanya, lebih baik kau menyingkirlah dari sini, ucap orang itu yang kelihatannya sombong. Minso yang tak menerima itu pun mengingat saat Da-cheon mencabut matanya dahulu. Lalu dengan membuka jasnya Minso berkata, Chol Da-cheon, si berdebah itu, aku lebih tahu daripada kau. Jangan berpikir kalau dia lambat karena fisiknya. Semua orang yang berpikir seperti itu akan berakhir dengan kematian. Lalu Da-cheon berkata dengan santai, hei, siapa ini? Ternyata ada orang yang sangat kurindukan. Minso, apa kau datang menemuiku untuk menjadi orang buta? Ucapnya. Choi Da-cheon, berhenti berbicara yang tidak perlu. Hari ini kau dan bosmu itu akan mati di sini, ucap Minso pada Da-cheon. Seketika itu juga Hwangbo, pemimpin anggota Haseong, langsung menyerang Da-cheon. Tapi dengan seketika Da-cheon langsung menyikut wajahnya yang membuat hidungnya harus mengeluarkan banyak darah. Sialan, padahal aku hanya terkena sedikit saja. Apa-apaan kekuatannya. Minso yang berhasil membenamkan satu tinjunya tak membuat Da-cheon bereaksi sama sekali. Apa-apaan tubuhnya ini? Dia seperti bukan manusia. Tanganku serasa memukul batu. Lalu bam, satu sikutan mendarat di wajah Minso yang membuatnya harus terkapar. Seketika itu juga Hwangbo langsung kembali menyerang Da-cheon dengan pisaunya dengan serangan yang bertubi-tubi. Tapi dengan kecepatannya Da-cheon berhasil menghindari semua itu. Sampai akhirnya bam, satu kepalan tinju dari Da-cheon mendarat di wajahnya yang membuatnya harus terbanting ke tanah. Bahkan tusukan yang ia lancarkan malah mengenai tubuh dari Minso, rekan bertarungnya sendiri. Minso yang masih berdiri pun kembali menyerang Da-cheon dengan tinjunya. Tapi Da-cheon tak bergeser sedikit pun. Sampai akhirnya satu tamparan mendarat di pertahanan Minso yang membuatnya sedikit mundur. Hwangbo yang sudah bangkit pun kembali menyerangnya dengan tebasan pisaunya. Tapi tebasannya yang gagal pun malah membuat kepalanya tertangkap. Disusul dengan satu tamparan tangan Da-cheon yang besar yang membuat Hwangbo terlempar cukup jauh. Minso yang kembali menyerang dengan tendangannya ke arah leher bagian belakang Da-cheon pun tak berarti apapun bagi Da-cheon. Malah kaki Minso yang berhasil Da-cheon tahan. Lalu membantingnya ke tanah yang membuat Minso hampir kehilangan kesadarannya akibat kerasnya bantingan Da-cheon. Bawahan Minso dan Hwangbo ingin membantu, tapi Hwangbo langsung berteriak, jangan mendekat. Sayangnya, satu bawahan dari mereka berhasil Da-cheon tangkap dan Da-cheon langsung membantingnya dengan mudah. Bawahan yang lain berusaha menendang Da-cheon, tapi hanya dengan sebelah tangan saja Da-cheon menahan tendangan itu. Lalu kembali membantingnya yang membuat mereka tak bisa bangkit kembali. Para bawahan Minso dan Hwangbo yang terus menyerang pun tak berarti bagi Da-cheon. Mereka hanya datang untuk memperpendek nyawa mereka masing-masing. Da-cheon yang ingin menghabisi satu bawahan Hwangbo pun Minso langsung bergerak menyelamatkannya dengan berusaha menyerang Da-cheon dengan tendangannya. Lalu menyuruh bawahan itu menyingkir. Cepat pergi dan menyingkir dari sini. Kalian hanya akan mati sia-sia.
Minso yang kembali berhadapan langsung dengan Da Cheon langsung kembali tertangkap. Yang kali ini bajunya berhasil Da Cheon cengkram dengan kuat. Da Cheon pun langsung mengangkat Minso dan membenamkannya ke tanah dengan kekuatannya yang membuat Minso harus terbaring tak berdaya. Minso yang masih sadar pun berusaha bangkit dan memasang kuda-kudanya kembali. Bawahan Minso yang kembali menyerang Da Cheon dengan mudah Da Cheon singkirkan dengan sekali tinjunya saja. Minso yang kembali menyerang Da Cheon harus kembali terkena satu tendangan Da Cheon. Tak menyia-nyiakan itu, Da Cheon hendak mengakhiri Minso dengan satu pukulan kerasnya. Tapi Huang Bo langsung bergerak dan menahan serangan itu yang membuat Minso masih terselamatkan. Lalu Huang Bo berkata dengan berbisik, "Namamu Yeo Minso kan? Sudah, jangan buang-buang nyawamu secara percuma. Kau pasti menunggu Direktur Ryu Jihak datang dan berusaha menahan Da Cheon kan?" ucapnya. Tapi sayangnya Direktur Ryu Jihak tidak akan datang kemari. Direktur Ryu Jihak kami akan pergi ke pelabuhan Incheon secara langsung. Minso yang mendengar itu pun sedikit tertegun. Ternyata itu adalah rencana yang dibuat Taehon. Haseong merubah rencana yang sudah disepakati dan berencana membasmi Sunjin dan juga pemimpin baik Yui setelah Piton dan Tigro bertarung, dan memanfaatkan situasi lemah mereka dan berencana menghabisi Piton dan Tigro secara bersamaan. Huang Bo dan Minso terus mendapat siksaan karena tak berdaya melawan Da Cheon. Huang Bo yang tak suka cara Kim Taehon pun berkata, "Aku tahu itu perintah Presdir Haseong, tapi aku Huang Bo, aku tak pernah hidup dengan cara seperti itu dan meninggalkan rekan-rekanku." Huang Bo dan bawahan dari Haseong sudah habis terbantai, begitupun Minso dan bawahan dari Baek Yui juga bernasib sama. Akan tetapi di akhir riwayat mereka, tiba-tiba sekelompok orang menyerang mereka. Ternyata yang datang kali ini adalah salah satu dari 10 bajak kastil, yaitu Ryu Jihak yang datang bersama pasukan khususnya. Ryu Jihak datang ke tempat itu berusaha untuk menepati janjinya yang sudah disepakati dan mengabaikan satu perintah dari atasannya sendiri, yaitu Kim Taehon. Ryu Jihak yang salah satu dari 10 baja sudah datang ke tempat itu akan berhadapan langsung melawan Da Cheon yang memiliki gelar yang sama dan merupakan salah satu 10 baja juga. Siapakah yang akan menang dalam pertarungan kali ini? Apakah 10 bajak kastil dari Haseong yang bernama Ryu Jihak, ataukah 10 bajak kastil dari Gold Capital yang bernama Choi Da Cheon? Ditunggu di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acan keneh wae lila ning kana gelut si Tigro jeung si Piton teh euy, hampura tungguan we nya, cing sabar para brother.